Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu distribusi normal. Ini materi terakhir kita. Kita akan membahas materi ini. Oke, distribusi normal ini sebenarnya materi statistik perkuliahan ya. Saya pas SMA belum belajar ini, jadi kita pelajarin. Ini ada di semua jurusan kuliah. Karena setiap jurusan itu penelitian kuantitatifnya menggunakan menggunakan distribusi normal. Jadi untuk melakukan uji prasyarat, uji hipotesis, jadi harus dicek dulu dia itu datanya tersebar atau terdistribusi normal atau tidak gitu ya, sebaran datanya. Ya, jadi kalau misalkan kalian masuk kuliah nanti, kalau misalkan penelitiannya menggunakan ada kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif berarti kalian nggak menggunakan hitung-hitungan. Masih ada perhitungan ya, cuman dideskripsikan saja, digambarkan saja gitu ya. Hitungannya sederhana, paling rata-rata dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kuantitatif itu lebih ke perhitungan, rata-ratanya, meannya, sebaran data yang normal. Dan kemarin tuh ya ada yang statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu ada tuh tadi uji T, uji Z, ada uji Rayleigh force, ada Mann-Whitney, ada yang nah, normalitas itu biasanya ada Kolmogorov-Smirnov, sama kalau itu sampelnya kecil yaitu pakai yang ini ya, Shapiro-Wilk gitu. Kalau mau Gorov, Smirnov gitu. Ini lebih lanjutnya nanti pas di kuliah, jadi sekarang hanya pengantar saja ya. Buat apa sih ini, atau diciptakan sama siapa sih ini? Nah, ini diciptakan oleh Gauss. Nah, ini untuk apa sih? Untuk melihat sebaran data. Nah, kurva distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Nah, kurvanya itu selalu di atas sumbu X. Pertama kali di atas sumbu X ini ya. Nah, terus bentuknya simetris. Jadi ini luas yang ini nih. Luas ini sama dengan luas ini gitu. Jadi simetris bentuknya. Dan yang kedua, yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Nah, asimtot datar kan kemarin pernah diajarin ya asimtot ya. Jadi dia itu bentuknya itu tidak kena gitu. Jadi dia tidak kena, walaupun sampai ujung sana dia itu tidak kena, tidak nempel gitu, hanya mendekati saja, makanya pakainya limit gitu kan. Nah, dia lurus terus, dia tidak kena gitu pokoknya, sampai sedekat apapun dia tidak akan kena. Oke, terus luas di bawah kurva ini adalah sama dengan 1. Oke, saya tulis ya, sifat kurva normal. Nah, yang pertama, dia ya berada di atas sumbu X. Oke, kemudian yang kedua, dia bentuknya simetris ya. Jadi kiri dan kanan sama bentuknya, simetris. Oke, yang ketiga, itu memiliki asimtot datar di sumbu X. Asimtot datar pada sumbu X. Oke, keempat, nah yang ini itu luasnya sama dengan 1. Luas di bawah kurva ini sama dengan 1. Oke. Nah, untuk menentukan luasnya bagaimana caranya? Yaitu pakai ini. Ini rumusnya nih. Nah, 1 per tau akar 2V kali eksponensial pangkat min setengah buka kurung X min mu per tau kuadrat. Dimana mu ini adalah parameter untuk rata-rata atau rata-ratanya lah ya. Ini meannya.
Nah, ini adalah standar deviasinya. Biasanya ada yang bilang simpangan baku atau standar deviasi, sama aja. Deviasi. Oke. Ini pi-nya konstanta bernilai 3,14, ini eksponensial atau konstanta Euler 2,72. Nah, ini kalau misalkan kita dicari luasnya, berarti menggunakan integral ya. Berarti ini kan minus tahingga, ini plus tahingga gitu kan ya. Nah, berarti integral dari ini gitu. Jadi integral berarti luasnya sama dengan integral dari plus tahingga ya, berarti ini plus tahingga, batas bawahnya min tahingga. Nah, di sini berarti 1/tau akar 2 pi kali eksponensial pangkat min setengah gitu ya, x min mu per tau kuadrat ini dx gitu. Oke, ini pada sumbu x, makanya dia pakainya dx. Nah, itu sama dengan 1 nilai ini. Jadi untuk mencari ini, integralnya adalah ini. Bisa juga kita nanti pakai tabel distribusi normal z. Oke, biar nggak ribet-ribet, kalian ngitungnya pakai ini ya. Oke, nah ini adalah nilai z. Ya, nilainya itu x min mu per tau. Dimana z itu adalah nilai variabel standar. Jadi kita cari nilai variabel standarnya dulu untuk mencari di tabel distribusi normal ya, tabel z. Nah, dimana ini kan x nilai variabel acaknya, mu itu adalah rata-ratanya, parameter rata-ratanya, dan tau ini adalah standar deviasi. Oke, atau simpangan baku. Nah, tadi kan nilai luasnya itu ganti dulu. Oke, nilai luasnya kan tadi integral tahingga per min tahingga gitu ya. Ini 1/tau akar 2 kali eksponensial pangkat min setengah x min mu per tau pangkat kuadrat. Nah, jika ini ya, jika kurva normal itu mu-nya 0 dan taunya sama dengan 1, maka luasnya bagaimana? Ini kan kita bisa cari seperti ini ya. Kalau x-nya min mu-nya kan 0, berarti 0/1. 0 dibagi 1, bilang berapapun yang dibagi sama 0 gitu kan ya, sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti x min 0 kuadrat, jadi sisa 0 x kuadrat, dan taunya itu 1 gitu. Jadi integral tahingga 1 per taunya 1, jadi akar ya, akar 2 eksponensial min setengah x-nya kuadrat. Nah, atau ini masih dx ya. Nih, atau luasnya sama dengan, nah ini kan nilai z ya, ini kan nilai z, berarti kita bisa ganti ini, berarti integral 1/2 akar 2 kali eksponensial pangkat setengah z kuadrat, ini terhadap z, berarti ini dz gitu kan. Nah, ini adalah fungsi atau rumus untuk mencari luas pada distribusi normal baku, yaitu pada saat rata-ratanya 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Nah, ini rumusnya ya. Jadi fz dz pada saat z kurang dari sama dengan z gitu kan. Nah, ini nilainya sama dengan 1. Oke, ini contoh. Luas daerah yang diarsir berikut dibatasi oleh kurva n. Nah, ini kan tadi
mu dan tetanya 1 ya. Berarti ini n mu, theta gitu ya. Ya, ini mu-nya 0 atau rata-ratanya 0, taunya 1. Ini berarti ini normal baku ya, kurva normal baku pada interval z kurang dari 1,5. Berarti ini luasnya, luas L1 atau luas yang ini berapa gitu kan ya. Nah, berarti fungsi normal bakunya itu ya ini 1 per akar 2V eksponensial min setengah Z kuadrat gitu. Jadi kita integralkan dari 0 atau dari min tak hingga sampai ke 1,45 atau 1,45 sampai min tak hingga fz dz sama dengan ini 1 per akar 2V eksponensial min setengah Z kuadrat dz. Nah, ini untuk mencari luasnya kalau secara manual. Nanti akan kita cari dengan tabel distribusi. Oke, ini kalau misalkan ditanya di soal bagaimana notasi untuk mencari luas L1 gitu ya, berarti pakainya seperti ini. Jadi tinggal batas atasnya ini berarti batas bawahnya ini gitu. Atau misalkan nanti dicarinya luasnya yang di sini gitu kan ya, berarti ini tak hingga, berarti tak hingga per 1,45 gitu kan ya. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Oke, seperti itu ya. Contoh kurva normal dengan standar deviasi tau 1 kurang dari tau 2. Nah, ini ada dua kurva. Ini ada dua kurva, ini kurva 2, ini kurva 1 yang biru ini. Nah, ini tau 1, tau itu tadi apa? Tau itu tadi simpangan atau standar deviasinya. Dan mu itu adalah rata-ratanya. Nah, mu itu sama dengan, berarti dia nilainya sama aja nih. Karena dia asimtot ya, mu itu. Nah, tau ini karena dia kecil, yang tau satunya, dia itu nilainya besar. Atau ininya, apa namanya, kurvanya agak tinggi daripada yang dua ini. Gitu. Karena ini adalah nilai meannya, nilai mean, median, modus itu udah di sini gitu ya. Jadi simpangan atau standar deviasi itu adalah sebaran data yang di sini, simpangannya dia. Gitu. Oke. Kurva normal dengan standar deviasi tau 1 dan mu 1 tidak sama, serta tau 2 dan mu 2 juga tidak sama. Jadi ini tau 1 dan tau 2 itu sudah jelas ya tidak sama ya. Kalau misalkan kita pisah, ini kan jadi 1 ya. Kalau kita pisah sama aja, nggak sama. Nah, ini juga kurva A dan B keduanya normal. Kenapa normal? Karena mempunyai standar deviasi atau simpangan dan punya rata-ratanya. Nah, kurva A dengan mu sama dengan 10 dengan tau 5. Nah, dia itu nilainya lebih tinggi yang ini, yang standar deviasinya lebih kecil gitu. Dan dia rata-ratanya sama saja. Oke. Nah, ini dia. Apabila kita buat atau kita ambil partisi, ini partisi ya bagian. Nah, kurva sembarang distribusi probabilitas random continue sedemikian rupa sehingga luas daerah di bawah kurva ini dibatasi oleh nilai X. Ini X berarti X1, ini X2 sama dengan probabilitas variabel random X yang menyatakan nilai antara X1 dan X2. Oke, berarti luas daerah di bawah kurva dinyatakan sebagai P. Notasinya seperti ini ya. P X1 kurang dari X, kan ini X-nya, kurang dari X2. Dinyatakan berikut daerah gelap. Ya, ini daerah gelapnya yang untuk dicari luasnya. Dan ini adalah notasinya ya. Oke, setiap pasangan mu dan tau selalu memenuhi sifat distribusi normal. Kalau ada tau, ada mu, dia pasti distribusi normal. Nah, hanya bentuk kurvanya saja yang berbeda. Kalau misalkan taunya semakin besar, maka bentuk kurvanya semakin rendah kayak tadi ya. Kurvanya semakin rendah. Kayak tadi yang ini taunya besar. Gitu kan, taunya besar.
Nah, kalau taunya kecil, dia kurvanya semakin tinggi. Tuh, taunya kecil. Atau laptop kurtik. Oke, tadi ada ya, ini rumusnya untuk Z atau variabel acak variabel standarnya. Oke, setiap pengamatan berasal dari nilai sembarang random normal X dapat diubah menjadi variabel random normal Z dengan nilai tengah 0 dan varian 1. Nah, ini rumusnya. Oke, contoh soal. Suatu sebaran normal dengan mu sama dengan 50 dan tau sama dengan 10. Hitunglah peluang bahwa X mengambil sebuah nilai antara 45 dan 62. Penyelesaiannya. Nilai Z1 setara dengan X1. X1-nya yang ini. Ini X1-nya, ini X2-nya. Oke, untuk Z1 sama dengan, tadi kan ya, rumusnya itu X dikurang mu per tau, gitu kan. Ini min 0,5. Oke, Z2-nya 62 dikurang 50 dibagi 10 sama dengan 1,2. Maka dia kurvanya akan menjadi seperti ini. Oke. Kan ini 0,5 ya. Min 0,5. Ini menandakan ada di sebelah kiri. Nah, ini bisa kita cari menggunakan tabel. Nah, menggunakan tabel kan dia P-nya atau notasinya 45 kurang dari X kurang dari 62 gitu kan ya. Ini X-nya berarti 45-nya di sini. Kan 45-nya di sini, 62-nya di sini. Ini kan X-nya yang kita cari. Nah, berarti kalau misalkan notasinya Z, kita kan cari normal bakunya dulu ya. Kita nyari normal bakunya dulu atau variabel standarnya dulu. Berarti PZ kurang dari 1,2 ditambah PZ kurang dari 0,5. Nah, ini kita cari di tabel 0 to Z. 0 to Z itu seperti ini. D itu ini kan 0 ya. Ini ke Z, berarti cari yang di sini. Oke, kita cari dulu. Ini kan 1,2 ya. Ini 1,2. Nah, berarti 1,2 itu ada di, nah ini, from 0 to Z. Nah, 1,2 ada di, nah, cara bacanya gimana? Kan 1,2 ya. 1,2 berarti yang 1,2 di sini dan ini 0. Jadi 1,20 gitu ya. Sama aja kan 1,2 kan. Ini nilainya 0,3849. Nah, tambah PZ kurang dari 0,5. Nah, 0,5 berarti yang ini. 0,1915. Gitu, berarti ini tinggal ditambahkan saja. Nah, karena ini simetris, ini kan simetris ya. Jadi kurva ini kan simetris. Jadi luas yang di sini sama dengan luas di sini misalkan ya. Luas 1 sama dengan luas 2. Kalau ini di sini 0,5 berarti sama aja dong kayak di sini
0,5 gitu. Makanya kita bisa pakai tabel yang tadi seperti itu. Oke, contoh kedua. Suatu sebaran normal dengan nilai mu sama dengan 300 dan tau 50. Hitunglah peluang bahwa variabel random x mengambil suatu nilai yang lebih besar dari 362. Ingat di sini lebih besar 362. Ya, ini lebih besar ya, lebih besar. Perhitungan luas daerah PX lebih besar 362 dilakukan dengan menghitung luas daerah di sebelah kanan. Oke, jadi seperti ini. Kita cari Z dulu pertama kali. Jadi 362 dikurang 300 dibagi 50 sama 1,24. Gitu. 1,24. Jadi di sini adalah titik 1,24 gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Menggunakan dua tabel distribusi normal. Kalau pakai tabel distribusi normal yang tadi kan ini kan 0 ya. Ini kan 0. Berarti kita cari dulu yang ini. Karena luas dari sini ke sini sama dengan 1, gitu kan ya. Luasnya sama dengan 1, berarti dari sini ke sini luasnya sama dengan 0,5. Karena ini simetris kan. Luas ini tambah luas ini sama dengan 1 gitu. Oke. Berarti luasnya yaitu ini kan 0,5. 0,5 dikurangin dari 0 ke 1,24 yaitu 0,3925. Kalau misalnya kita cari di tabel yang ini 0 to Z 1,25 yang ini 0,3944 gitu. Jadi 1,2 di sini 0,05 nya yang ini gitu. Berarti 0,3944. Nah, tinggal ditambahkan aja, tinggal dikurangi aja. Jadi luas yang keseluruhan dikurangi luas ini, dapatlah luas ini kan. Jadi 0,1075. Atau cara lainnya, gitu ya. Cara lainnya berarti luas yang ini berapa gitu. Bisa pakai tabel yang lain. Nah, luas ini kan berapa gitu ya. Atau gini. Nah, bisa menggunakan tabel satu lagi. Nah, tabelnya berarti yang ini. Nah, ini kan tadi 1,25 ya. 1,24. Nah, kan tadi 1,24 ya. 1,24 itu berarti ini 1,2. Ini kan 0 ya. Kita grafik di atas. Ini kan yang 0 ya. Ini 0. 4-nya ada di sini. Gitu. Kita geser tadi 1,24. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dapatlah ini 0,1075. Nah, itu adalah nilai untuk ini gitu. Jadi nggak usah dikurangin 0,5 lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena untuk grafik yang atas ini, grafik yang minus gitu ya, grafik yang minus ini kalau kita gambarkan ini untuk mencari, jadi kan seperti ini ya. Nah, ini untuk mencari yang di sini. Dari misalkan Z ke Tahingga gitu. Atau luas yang di sebelah sini.
kayak gitu. Ini luas yang di sini yang kita cari. Kalau untuk yang minus, bisa juga yang di sini nih, yang di sini. Jadi nggak usah dikurangin 0,5 lagi, gitu. Jadi bisa yang di sini atau yang di sini. Nah, bagaimana dengan kurva yang satu lagi yang plus? Nah, ini untuk kurva yang satu yang ini. Bagaimana dengan kurva yang plus? Ini kan plus semua ya. Nah, berarti kurva ini itu untuk mencari anggap saja simetris ya. Nah, misalkan luasnya dari sini sampai tah hingga sana gitu. Misalkan ini Z. Itu kan sampai tah hingga sana. Jadi kalau yang tadi itu nggak usah dikurang 0,5 lagi. Kalau ini nggak usah ditambah 0,5 lagi. Kan dari sini ke sini kan 0,5 kan. 0,5 gitu. Nah, kalau misalkan di tabel yang ini kamu kan harus tambahin lagi kan, nambahin yang luas ini lagi, luas ini kan, luas ini tambah luas ini. Kalau pengen cari luas dari sini sampai ke sini gitu kan ya. Nah, ini berarti tinggal 0,5 gitu kan, tambah tabel yang ini atau sorry titik yang ini gitu, pakai grafik yang ini. Tapi kalau misalkan grafik yang di atas itu nggak usah, jadi kamu nggak usah ditambah 0,5 lagi, jadi langsung saja cari titiknya di sini. Tapi di sini plus ya. Ingatnya gini aja, kalau ini plus berarti untuk mencari luas kurva dari 0 sampai sini atau dari sini sampai ke titik ini, misalnya dari sini ke, jadi kamu cari luasnya dari sini ya, dari sini sampai ke sini, atau dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Jadi luasnya nyari dari sini ke sini. Itu untuk kurva yang atau tabel yang kedua, yang plus ini. Ingatnya seperti itu. Jadi nggak usah ditambah 0,5 lagi. Kalau tambah 0,5 lagi kamu nanti pakai tabel yang ini juga gitu, lebih ribet lagi. Nah, untuk yang ini kamu untuk mencari nilai-nilai yang di ujung-ujung. Jadi luas yang di ujung, luas yang di sini, misalkan luas yang ini ya, ini luas yang di ujung sini atau luas yang di ujung sini, itu kamu pengen cari gitu kan. Nah, ini kan gak usah kamu, ini kan dari sini 0,5. Nah, ini gak usah dikurang 0,5 gitu, gak usah dikurang 0,5 terus dicari luas yang ini baru dapat luas ini, gak usah kayak gitu. Jadi langsung aja cari dari titik ini berapa nilainya, seperti itu untuk membaca tabelnya. Tinggal dilihat aja, misalkan 3,65 berarti 3,6, cari 0,05 nya di sini, dapatlah di sini kan, kayak gitu. Oke, itu untuk membaca tabelnya. Ingat aja kalau yang ini berarti dari ujung ke ujung, gak usah dikurang 0,5. Kalau ini berarti untuk melewati garis batas yang ini, berarti dari ujung sini sampai ujung atau sampai hampir mendekati ujung ya di sini gitu, atau dari ujung sini sampai mendekati ujung di sini. Jadi gak usah ditambah 0,5. Tapi kalau kamu pengen pakai tabel distribusi yang ini, berarti kamu harus tambah 0,5 gitu, atau kurang 0,5 untuk mencari yang ini. Untuk mencari ini berarti dikurang 0,5, atau untuk mencari luas yang dari sini sampai sini berarti harus ditambah 0,5 karena ini ke sini adalah 0,5. Kayak seperti itu.